Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk Maret 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan kamu 100% ya. Untuk lebih lengkap disclaimer, deskripsi bacaan ini boleh dilihat di bawah video untuk mempersingkat bacaan ini ya. Oke, saya mulai untuk Virgo. Ada Ten of Swords, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, the Empress, the Star, ada Five of Cups, Four of Swords, the Hermit, Seven of Pentacles, dan juga Five of Pentacles. Untuk the topnya ada Queen of Wands dan juga King of Cups. Oke, kamu adalah sosok yang kreatif, independen, brilliant, percaya diri. Pada saat yang bersamaan mungkin kamu sekarang lagi ingin menenangkan hati dan pikiran ya. Nggak pengen dealing dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah. Kalau misalnya kamu dealing dengan masalah rumah tangga, dengan pasangan, nggak pengen ngebahas itu. Nggak pengen bermasalah dengan siapapun. Oke, kamu pengen mungkin memilih lebih menyendiri. Kamu pengen menyendiri. Ya, daripada sama orang yang toksik, dealing sama orang toksik di lingkungan pekerjaan, bisa jadi ya, jadi nggak cocok untuk karir kamu, bisa jadi malah cocoknya ke hubungan kamu dengan pasangan. Kalau kamu nggak pengen dealing dengan seseorang di lingkungan pekerjaan, bisa jadi dengan pasangan kamu, yang kamu rasa ini udah toksik banget sama kamu ya. Situasi kamu di sini sepertinya dealing dengan sesuatu yang membuat kamu ngerasa kehilangan, mengalami kerugian. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kehilangan di sini. Tapi kenapa saya ngerasa ya, Ten of Swords ini merupakan ending, tetapi pada saat yang bersamaan kamu memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu. Kalaupun kamu kehilangan pekerjaan, kamu bakal mendapatkan gantinya. Dan ada Nine of Pentacles ini. Situasi ada tantangan di hadapan kamu, yaitu mungkin kamu mendapatkan pekerjaan ya, dan ini menantang kamu, kudu harus beradaptasi lagi dengan situasi yang baru. Kamu ngerasa stabil secara finansial, pada akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan baru lagi, tetapi seperti ada sesuatu hal yang membuat kamu kurang bahagia, kurang puas, atau bisa jadi karena kamu belum sepenuhnya bisa membantu orang-orang yang kamu cintai. Ya, oke, Wheel of Fortune. Ya, ada peluang-peluang ini. Banyak sekali peluang-peluang bagi kamu untuk berkarir. Melamar pekerjaan juga ini waktunya yang bagus ini kayaknya untuk Virgo ya. Oke, the Empress. Ini untuk pas situasinya kamu, situasi pas yang udah berlalu kamu. Empress ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Dia ini bisa jadi adalah ilustrasi bidang karir hubungan kamu dengan seseorang, atau bisa jadi usaha kamu. Ini kudu harus dirawat, kudu harus di nurture. Ibarat seorang perempuan yang hamil. Kalau hamil kan dia harus dikasih nutrisi, dikasih makan yang bagus supaya anaknya sehat. Begitu juga dengan rezeki. Kalau kita ingin rezeki kita bagus, kita harus menanamkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita atau terhadap orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Misalnya kamu suka ngebantu orang, orang akan suka membantu kamu. Kamu suka berbagi, orang akan suka berbagi sama kamu. Tapi kalau kamu bermanifestasi hal-hal yang misalnya toksik ya, orang juga akan memberikan hal-hal yang toksik itu jadi dari kamu. Kadangkala kita selalu menyalahkan orang lain. Ya, dia tuh toksik begini-begini. Pasanganku toksik, tapi sebenarnya kita bisa jadi adalah cerminannya dia. Makanya dipertemukan kan gitu ya.
Sebenarnya setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kita, bahkan rezeki itu adalah cerminan kita, adalah tarikan energi kita. Kita menarik energi yang serupa dengan diri kita. Jika yang toksik yang kita dapat, berarti ada hal-hal toksik juga di dalam diri kita yang kudu harus kita garis bawahi, dipelajari, diperubahi. Oke, ada star. Ada doa-doa yang kamu panjatkan, harapan-harapan sekarang. Mungkin kamu pengen ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk kehidupan kamu, karir kamu, masa depan kamu. Kamu mungkin nggak pengen ada hal-hal yang membuat kamu kecewa. Ya, tapi saya nggak bisa ngejamin bahwa hal-hal yang mengecewakan itu tidak akan terjadi, karena di sini ada Five of Cups. Kemungkinan akan ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa kecewa, realita apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai dengan realita. Ya ada mungkin orang-orang yang membuat kamu sakit hati. Ada orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kamu, mengambil manfaat dari kamu, keuntungan dari kamu. Ini yang membuat kamu kecewa. Oke, ada Four of Swords. Ya, dan ini juga yang membuat kamu jadi stres, nggak bisa tidur, terus mikirin itu. Orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang toksik tadi, yang mau manfaatin aku aja, mau ambil keuntungan dari aku aja gitu ya kan. Nah kalau kita terus mikir-mikir yang kayak gitu-gitu tuh, artinya sama kita memanifestasikan hal-hal yang negatif seperti itu di dalam kehidupan kita ya, dalam diri kita. Ini kudu harus di-cut ya. Take a balance. Di sini ada star nih, kamu berdoa, berharap nih hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kamu, maka fokuslah terhadap hal-hal yang positif tadi. Jangan mengafirmasikan hal-hal yang negatif di dalam diri kita dengan memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau kita memikirkan hal-hal negatif itu secara tidak langsung kita udah mengafirmasikan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Udah secara tidak langsung kita mendoakan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Di sini ada Five of Pentacles, seperti kurang percaya diri, khawatir, dia ngerasa nggak akan ada bantuan, nggak akan ada pertolongan. Udahlah, hidupku mungkin bakal begini aja terus, bakal sendiri, nggak akan ada orang yang mau bantuin aku. Jadi ini dia sepertinya lebih cenderung memikirkan hal-hal yang kurang baik. Ya, lebih cenderung memikirkan hal-hal yang mengecilkan dirinya sendiri. Ini jangan dilakukan hal seperti itu ya. Ya, nanti jadi yang seperti itu yang datang kan gitu ya kan. The Hermit. Kamu butuh sepertinya waktu untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Ya, saya ngelihat kamu juga dealing nih dengan seseorang yang dimana dia ini pengen menyendiri. Dia suka menyendiri. Dia pengen menjaga jarak dengan kamu, atau bisa jadi ini adalah kamu ya. Dampak dari lingkungan kamu itu sepertinya memberikan kamu sebenarnya sinyal-sinyal untuk kamu Virgo sebaiknya menenangkan hati dan pikiran dulu deh gitu ya. Kamu refleksi dulu deh ke diri kamu. Kenapa ini orang-orang yang toksik ini hadir di dalam kehidupan kamu? Mungkin ini adalah lessons. Kadang kan, bukan kadang, ada yang kata pepatah yang berkata bahwa setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kita itu pasti ada pelajaran yang kita dapatkan dari mereka. Ya, ada yang datang sebagai berkah, ada yang datang sebagai pelajaran. Ya, ada yang datang lalu pergi. Artinya dia hanya memberikan lessons kepada kita. Apa pelajaran itu? Itu yang kudu harus dipelajari. Orang yang mau berkembang pasti akan bertanya dari kegagalan dia, dari energi toksik di sekitar dia yang dia hadapi, dia akan bertanya, apa yang aku harus ubah dari sini? Apa yang ku dapat pelajaran dari situasi ini? Bukannya malah ini ya, gara-gara ini nih, gara-gara dia nih, hidupku begini ya. Ini blaming jadinya kan gitu ya kan. Ya, Seven of Pentacles. Ada situasi yang membuat kamu kudu harus bersabar
mungkin karir, keuangan, bisnis yang kamu tangani, atau bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang, di mana kamu kayaknya dituntut untuk bersabar. Saya ngelihat kamu di sini sabar orangnya, cuman kamu takut hubungan kamu dengan seseorang malah menjadi stagnan begitu-begitu aja terus nggak berkembang. Atau bisa jadi stagnasi ini yang kamu takutkan di sini adalah perkembangan karir ataupun keuangan kamu, ya kan? Sementara di sini ada Wheel of Fortune nih, di mana banyak sekali kesempatan-kesempatan kamu untuk mengubah masa depan kamu. Kalau kamu ngerasa di sini ada bidang yang kamu tekuni itu kayak stagnan, penghasilan dari sana gitu-gitu, terus ada peluang-peluang lain yang bisa kamu ambil, change, bisa ini seketika mengubah pekerjaan, bisa, karena ada peluang-peluang itu di sini. Five of Pentacles ini tadi ya, jangan mengecilkan diri sendiri. Ya, kalau bukan kamu yang menyemangati diri kamu sendiri, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang menghargai diri kamu, siapa lagi? Ya kan? Pada dasarnya manusia itu akan ini nih, manusia itu individualis pada dasarnya, ya kan? Mereka kita punya teman kita ini menemani kita karena dia juga ingin mendapatkan dampak sesuatu dari pertemanan ini, kan gitu ya kan? Pada dasarnya kita itu individualis, berdiri sendiri-sendiri. Jadi jangan terlalu berharap orang lain memberikan yang terbaik untuk kamu, memuji kamu. Nah, mulai itu dari dalam diri kamu. Ya, aku yang terbaik gitu. Ya, aku bisa, aku kuat, aku percaya diri, aku mampu. Sejauh ini aku sudah banyak menghadapi tantangan dan aku mampu, artinya aku itu kuat, artinya aku berani gitu. Jadi afirmasikan hal-hal yang memotivasi diri sendiri ya. Jangan menantikan hingga orang lain yang memotivasi kamu. Mulai dari diri sendiri. Oke, untuk Ten of Swords ya. Ten of Swords ada Ace of Pentacles. Ya, bakalan ada bonus, tambahan, uang masuk. Ini ada uang masuk nih. Ada pintu rezeki. Jadi kalau kamu kehilangan pekerjaan, ada pun kamu yang mengalami kerugian, kamu akan dapat ganti ruginya. Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini datangnya dari mana, yang pasti ada. Banyak cara Tuhan itu memberikan jalan keluarnya rezeki ya kan. Oke, Nine of Pentacles ya. Oke, selama new moon di Pisces ini bukan untuk Virgo aja ya, untuk setiap zodiak akan ngerasa suka berfantasi, bakalan dealing dengan ilusi, fantasi, dengan dreamy gitu ya, dreamy, membayangkan, aku punya banyak uang, aku bisa beli ini, beli itu gitu ya kan. Nah, ini udah harus hati-hati ya. Jangan keterlaluan berfantasinya. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu berfantasi, aku punya mobil, punya rumah, aku banyak uang, aku bisa beli ini, beli itu gitu ya. Aku bisa bantu orang-orang yang susah. Bagus sih sebenarnya, cuman itu nggak nyata. Jadi be realistis, harus realistis. Atau mungkin kamu ngebayangin sesuatu hal yang membuat kamu pesimis. Si dia itu banyak uangnya, aku enggak. Si dia itu udah punya mobil, sudah ini, aku enggak, kapan ya? Mungkin aku begini aja terus. Nah, itu kan membuat kita jadi down ya. Jangan mikirin hal-hal yang seperti itu. Segala sesuatunya mungkin di kehidupan ini ya. Kalau kamu ekonomi dan finansial kamu mungkin masih di bawah sekarang, jangan langsung ngerasa pesimis. Kamu ngerasa down, kamu ngerasa kayak nggak mampu. Kita nggak tahu rezeki orang itu gimana ya kan. Bahkan orang yang gelandangan sekalipun, tiba-tiba ada yang memberikan dia rezeki nomplok. Banyak orang-orang miliarder itu tiba-tiba dia jadi banyak duitnya gitu ya kan. Ada Wheel of Fortune di sini soalnya nih, strength, ada kekuatan. Ada Wheel of Fortune, artinya ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di luar dari ekspektasi kamu.
Cuman kamu di sini udah kayak ngebatasi diri kamu akan hal itu. Kayak untuk The Empress. The Empress-nya, yep, muncul The Stars lagi, The Star. Ya, aku sabar sih sebenarnya. Kalau kerja pun aku sabar. Menggeluti bidang di dunia bisnis juga aku sabarnya. Cuman aku berharap ya hasilnya nanti bakalan bagus. Aku berharap sih apa yang kuinginkan terwujud. Mungkin beberapa di antara kamu pengen punya anak, ya kan? Aku pengen punya anak. Nah, apa yang kuimpikan itu bisa kudapatkan, apa yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin di sini sepertinya ada beberapa yang di antara kamu yang memikirkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Tapi ya kita nggak tahu ya kan. Bisa jadi, oke, ada Four of Wands ya. Ada pernikahan, kehidupan keluarga yang rukun, bisa beli rumah mungkin. Ya, ada hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang kamu cintai. Aku sih nggak masalah kalau misalnya si dia benci sama aku. Yang penting orang yang ku cintai, keluargaku, mendukung aku, nge-support aku. Semacam itu tuh di sini. Oke, untuk Five of Cups ya, Judgment. Iya, untuk sesuatu hal yang membuat kamu kecewa di sini, ini kayaknya ujian untuk kamu nih. Beberapa di antara kamu bisa jadi ada yang mengikuti kompetisi, seperti ujian seleksi, ada yang gagal dan ini membuat kamu kecewa. Atau ada mungkin ekspektasi kamu di luar dari yang kamu dapatkan. Kamu mungkin pengen menginginkan keberuntungan 100.000, cuman yang dapat cuma 50.000 misalnya ya. Enggak 100%. Ya tapi jangan larut di situ terus ya kan. Selalulah bergerak. Oke, Four of Swords. Saya nggak tahu kenapa kamu di sini stres, gak bisa tidur. Knight of Swords. Seperti ada rencana yang udah kamu buat. Kamu sedang mengembangkan suatu rencana dan kamu ingin take action. Tapi ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kamu udah punya rencana ini udah dibuat bulat, misalnya menuju A gitu. Tapi ini sewaktu-waktu bisa berubah ya, bisa jadi ke B dia. Tergantung situasi. Kayak ada beberapa di antara kamu lebih menggunakan pikiran untuk mengeksekusi sesuatu yang kamu idam-idamkan. Seperti ada di sini desire, hasrat yang mendorong kamu ingin mengeksekusi sesuatu. Dan ini datangnya dari pikiran, bukan dari hati nurani. Pengen cepet gitu ngeksekusi itu tadi. Tapi ada sesuatu mungkin yang membuat kamu jadi terhalangi ya. Terhambat di sini dan itu membuat kamu stres. Nggak sesuai dengan realita mungkin. Ini Knight of Swords ini juga sosok yang dia nggak bisa diajak berdiplomasi, nggak bisa diajak bicara. Kenapa? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan keluarga, pasangan, bisa jadi ada energi Leo, energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo. Ini energinya nggak bisa diajak berdiplomasi ini yang bikin kamu stres. Nggak bisa diajak berdiskusi. Seperti ada rencana yang udah dibangun, udah dibuat, ini harusnya segera dieksekusi. Tapi karena nggak bisa dieksekusi, mungkin ini yang membuat kamu jadi stres. Oke, atau bisa jadi ada yang udah dieksekusi tapi hasilnya nggak sesuai dengan realita ya. Oke, untuk The Hermitnya ada The Empress. Ya di sini lagi The Empress. Oke. Ada bentuk pengorbanan yang kamu lakukan di sini.
Ya pengorbanan terhadap kebahagiaan keluarga. Ya ada yang kamu korbankan. Saya nggak ngerti apa yang kamu korbankan di sini nih. Coba saya lihat lebih lanjut ya. Tuh dia lompat. Hah, sesuatu yang kamu korbankan? Bisa jadi bukan untuk keluarga ya, bisa jadi di lingkungan pekerjaan ya. Kamu mengorbankan pekerjaan atau uang? Oke. Bingung, bimbang. Jalan terus apa enggak gitu. Oh, kamu bisa mengorbankan pekerjaan ya sepertinya. Antara mau meninggalkan apa enggak. Keren juga ini ya. Oke, Seven of Pentacles untuk Seven of Pentacles-nya. Wheel of Fortune lagi. Kalau kamu ngerasa bidang yang kamu tekuni sekarang kurang ini ya, kurang memberikan hasil maksimal, coba dulu peluang-peluang yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain. Karena di sini ada Wheel of Fortune nih. Banyak sekali peluang atau kesempatan kamu untuk mengubah arah karir kamu ke arah yang lebih baik dan menguntungkan lagi. Cuma kamu di sini dealing dengan diri kamu sendiri. Atau kenapa? Saya ngelihat kamu di sini bimbang, bingung menentukan arah tujuan hidup. Kalau kamu dealing dengan beberapa pekerjaan, mungkin kamu bakalan bingung milih pekerjaan yang mana. Atau bisa jadi kamu jadi kayak bingung untuk menentukan ini ya, kepastian dari dalam diri kamu. Antara kamu tetap bertahan di lingkungan pekerjaan kamu atau kamu memilih yang baru gitu. Cuman di satu sisi kamu kecewa, ada kecewa. Sebenarnya kamu udah kecewa di suatu tempat ini. Cuman kamu pengen bertahan di situ terus. Kamu udah kecewa di sini, tapi kamu masih pengen bertahan. Sementara ada peluang-peluang lain gitu. Kenapa nggak coba peluang-peluang lain ya kan? Oke, Five of Pentacles. Untuk Five of Pentacles-nya ada King of Pentacles. King of Pentacles bagus nih, ini sosok pebisnis. Dia ini stabilitas dalam hal finansial ada. Secara finansial kamu memiliki potensi stabil. Kamu memiliki jiwa entrepreneur itu ada. Jiwa bisnis ada. Lantas kenapa kamu harus ngerasa pesimis, ngerasa kurang percaya diri? Do not call for weakness. Jangan mengafirmasikan hal-hal yang negatif ya untuk Virgo di bulan Maret ini, karena banyak sekali peluang-peluang yang akan mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Jangan membatasi diri kamu. Okay, let go. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Ya, untuk sesuatu yang membuat kamu kecewa, yang udah ngebatasi semangat kamu, membatasi potensi kamu, kayaknya perlu ditinggalin deh, tanggalin. Kamu berada di hubungan yang toksik misalnya, ini udah membuat kamu rusak, udah ngebatasi potensi kamu, membatasi perkembangan karir kamu, intelektual kamu. Coba kamu tanya, apakah kamu masih pengen bertahan di situ kan gitu ya? Kalau kamu sudah ini bentuk pengorbanan juga ini jadinya kan. Kamu pengen di situ tetap bertahan. Nggak tahu atas dasar apa kenapa kamu masih tetap bertahan, padahal kamu tahu itu udah toxic gitu, nggak bagus, nggak membangun kamu. Ini bisa hubungan relationship ya, saya ngeliat ini sepertinya bisa hubungan relationship, bisa juga ini dengan pekerjaan. Kamu masih bertahan gitu, nggak ngerti juga kenapa masih tetap bertahan.
trust in the higher good and guidance of spirit. Seperti ragu ya. Kayak mungkin kamu nggak yakin sama semesta bahwa akan lebih baik di luar sana gitu. Kalau aku keluar dari sini, apa mungkin yang baru bakal lebih baik? Kayaknya kamu kayak ragu gitu. Ya. Trust in the higher good and guidance of spirit. Kartu spiritual kamu berkata, miliki keyakinan untuk sesuatu ini guidance of spirit, spiritual guidance kamu. Coba dengarkan suara hati kamu. As we have only your best intention at heart and we'll do everything in our power to protect you. Spiritual guidance kamu berkata bahwa dengarkan suara hati kamu. Kami itu selalu berusaha untuk melindungi kamu dari hal-hal yang tidak baik, kan gitu ya katanya. Ya, okay, soul power. Always remember, you are a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Ya, kamu adalah jiwa yang datang dengan tubuh. Jiwa dan tubuh itu satu, menyatu. Not a body that comes with a soul, bukan tubuh yang that comes with a soul, bukan tubuh, bukan ini seperti you are a soul that comes with a body. Berarti tuh jiwanya dulu ya kan. Kamu adalah jiwa yang datang dengan tubuh. Bukannya tubuh baru jiwa. Your soul is your true essence. And you have an unlimited supply of soul power. Ya, jiwamu adalah esensi yang paling benar. Yang benar itu adalah jiwa. Dia memiliki esensi yang benar. And you have an unlimited supply. Kamu punya supply yang tidak terbatas dari power jiwa tadi. Dengan apa? Dengan afirmasi. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, kamu akan dapatkan. Selama kamu ini nih, mengenali betul jiwa kamu, kekuatan di dalam jiwa kamu itu. Jangan mengandalkan kedagingan. Ibarat seperti itu tuh nih. Ya. Jangan mengandalkan kedagingan. Jangan menilai segala sesuatunya berdasarkan kedagingan atau apa yang tampak. Jangan membuat keputusan berdasarkan pikiran aja. Yang kamu rasa, oh ini yang terbaik secara logika ini. Kadang-kala kita perlu membuat suatu keputusan yang membuat jiwa kita itu ngerasa nyaman nanti berdasarkan kata hati. Pikiran kamu berkata bahwa aku harus bertahan di sini, gitu ya kan? Tapi kamu nggak nyaman, jiwa kamu nggak nyaman di situ. Terus kamu mau dengerin yang mana, Virgo? Harusnya kamu dengerin kenyamanan jiwa kamu kan? Ya udah keluar gitu. Tapi aku kayaknya nggak ready, nggak siap. Ya udah aku bertahan. Semakin kamu bertahan, nanti kamu semakin menyakiti jiwa kamu. Kalau saya ngeliat ini sepertinya gitu tuh di sini. Semakin kamu bertahan, sepertinya kayak semakin menyakiti jiwa. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.